Yogyakarta menjadi titik awal perlawanan dari Pangeran Diponegoro. Banyak tempat bersejarah terkait dengan Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro masih terjaga hingga saat ini. Salah satunya adalah Gunung Mijil yang terletak di Kelurahan Guosari, Pajangan, Bantul. Senyum Indonesia dalam perjalanan menuju ke sana. Sebelumnya, berikut sedikit paparan singkat mengenai Perang Jawa yang dihimpun dari berbagai sumber. Pihak Belanda mengepung Tegalrejo, kemudian membakar rumah Pangeran Diponegoro setelah berhasil memukul perlawanan dari para pengikut Pangeran Diponegoro. Lewat gerbang barat Tegalrejo, Pangeran Diponegoro menyelamatkan diri bersama sebagian besar pengikutnya ketika malam hampir tiba. Mereka melewati jalan setapak dan persawahan yang tergenang akibat salah musim. Saat itu, bulan Juli 1825, tapi hujan sudah turun di Tegalrejo. Prajurit Belanda bisa melihat Pangeran Diponegoro dan pengikutnya menyelamatkan diri lewat persawahan itu. Pangeran Diponegoro tidak jauh dari situ sambil menunggang kuda hitam yang indah dan bernama Kiai Gitayu dengan perlengkapan berkuda yang sangat bagus. Tulis Peter Carey mengutip catatan Antoine Auguste Joseph Payen. Payen adalah seniman yang bekerja di Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Ia mendapatkan laporan lengkap tentang penyerbuan Tegalrejo dan usaha Pangeran Diponegoro menyelamatkan diri dari rekannya, yaitu Letnan Jean Nicolas de Thierry. Letnan Thierry menjadi komandan regu kavaleri berkekuatan 25 prajurit. Ia ikut bertugas menyerbu Tegalrejo pada tanggal 20 Juli 1825 dan membuat gambaran tentang Pangeran Diponegoro seperti yang ditulis oleh Payen. Ia berbusana seluruhnya putih, ujung serbannya melambai-lambai diterpa angin saat ia membuat kudanya bercingkrak. Tali kekang diikatkan ke sabuknya. Ia terlihat seperti menari di tengah pasukan kawalnya yang bersenjatakan tombak. Lanjut Payen yang dikutip oleh Peter Carey. Pada Kamis 21 Juli 1825, Pangeran Diponegoro tiba di Gua Selarong. Ikut bersama Pangeran Diponegoro ada pula Pangeran Mangkubumi, paman dari Pangeran Diponegoro. Di sana, dekat gua tempat pangeran sering bersemedi, mereka menancapkan panji-panji pemberontakan. Genderang Perang Jawa pun dimulai. Tulis Peter Carey. Pengepungan Tegalrejo itu melibatkan pasukan gabungan Belanda dan keraton. Dilakukan setelah Pangeran Diponegoro menolak ke Yogyakarta untuk melakukan perundingan. Pada mulanya, Pangeran Diponegoro menuntut agar Patih Danurejo dipecat, tetapi Residen Yogyakarta Smissaert menolaknya. Pangeran Diponegoro meminta Smissaert yang datang ke Tegalrejo untuk berunding. Smissaert juga menolak karena merasa keselamatannya terancam jika berangkat ke Tegalrejo. Jika saya pergi ke Tegalrejo dan terbunuh di sana, kematian saya akan membuat seluruh komunitas masyarakat Eropa di Yogyakarta berada dalam bahaya. Hal itu akan membuat nafsu membunuh orang Jawa semakin menjadi-jadi, kata Smissaert seperti dikutip oleh Peter Carey. Ini mengingatkan pada keresahan orang-orang Eropa di pesisir utara setelah Kapten Tak dibunuh pada tahun 1686. Mereka takut pengikut Untung Suropati akan menyerbu mereka. Padahal Untung Suropati dan pengikutnya sudah bergerak ke arah timur. Demikianlah ketakutan menahun orang Eropa, yakni bahwa orang Jawa dapat mengamuk, dibangkitkan kembali sebagai sebuah alasan. Setelah menggambarkan Pangeran Diponegoro sebagai seorang fanatik, Smissaert meyakini bahwa pangeran akan melakukan amuk juga, sekalipun ia menyadari arti politisnya, ujar Peter Carey. Pemerintah kolonial telah mengangkat Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi sebagai wali sultan dari Sultan Hamengkubuwono V yang diangkat menjadi raja di usia 2 tahun. Smissaert melihat posisi politik dari Pangeran Diponegoro.
Pangeran Diponegoro menuntut Patih Danurejo dipecat karena rencana pelebaran jalan yang dibuat Belanda atas persetujuan Patih Danurejo tidak disampaikan kepada Pangeran Diponegoro. Tiba-tiba, tanah Pangeran Diponegoro yang akan terkena pelebaran jalan dipatok oleh anak buah dari Patih Danurejo. Pangeran Diponegoro pun melakukan perlawanan, mengganti patok-patok itu dengan tombak-tombak. Kata Peter Carey, hal itu menjadi isyarat bahwa pangeran menganggap pekerjaan jalan yang tanpa pemberitahuan dan tanpa mengindahkan tata krama itu merupakan penyebab perang kasus belli. Di Gua Selarong, para petani penggarap lahan Pangeran Diponegoro ternyata sudah siap untuk digerakkan. Selama tinggal di Tegalrejo, Pangeran Diponegoro mendapat jatah tanah seluas 500 cacah. Artinya, luas tanahnya bisa digarap oleh sekitar 500 petani. Luas tanah yang digarap satu petani sekitar 7.000 meter persegi. Luas 500 cacah berarti sekitar 350 hektar. Banyak pengikut pangeran telah bersiap berperang, memperlengkapi diri dengan senjata-senjata tradisional seperti ketapel, gada, dan juga tombak yang terbuat dari bambu yang diruncingkan, ujar Peter Carey mengutip Payen. 3 bulan sebelum Tegalrejo diserang oleh Belanda, Pangeran Diponegoro sudah membebaskan para petani dari pajak. Pada bulan Mei itu, Pangeran Diponegoro benar-benar meninggalkan keraton, meninggalkan tugasnya sebagai wali sultan, karena keberadaannya sudah tidak dianggap lagi. Pangeran Diponegoro rajin membantu para petani, bahkan ikut memanen padi. Karena petani tidak lagi membayar pajak, uang yang sedianya dipakai untuk membayar pajak digunakan untuk membeli persenjataan. Para bangsawan yang mendukung Pangeran Diponegoro juga menyumbangkan emas dan harta mereka. Pangeran Diponegoro pun mengerahkan para bandit yang bergabung padanya untuk membegal iring-iringan konvoi Belanda yang membawa logistik. Para bandit tersebut juga diberi tugas melumpuhkan jalur komunikasi dan perbekalan Belanda. Pohon-pohon ditebang untuk merintangi jalan, jembatan kayu dibakar, lubang-lubang jebakan dibuat dengan bambu runcing ditaruh di dalamnya. Gunung Mijil merupakan tempat perang pertama dari Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi bersama tentara rakyat melawan penjajah Belanda, yang akhirnya dapat memukul mundur dan memenangkan pertempuran, walau hanya dengan alat perang tradisional bambu runcing dan juga bandil. Perang ini menjadi pemicu utama Perang Jawa pada tahun 1825 hingga 1830, yang membuktikan bahwa rakyat memiliki kesatuan tekad untuk bersatu padu melawan penjajahan Belanda dengan gagah berani. Peristiwa perang besar di Gunung Mijil ini walau memberikan kemenangan, tapi juga membawa korban rakyat yang banyak, terutama para pejuang wanita yang menyamar menjadi laskar rakyat, layaknya pria. Sebagai bentuk penghormatan perjuangan mulia ini, Gunung Mijil dijadikan objek wisata sejarah dan budaya, berkaitan dengan perjuangan Pangeran Diponegoro dan budaya tradisi Jawa. Secara jarak, Gunung Mijil dan Gua Selarong tidak begitu berjauhan.
Namun jika mengambil garis lurus, maka akan melewati lembah dan juga sebuah sungai yang cukup lebar. Dan tak perlu waktu lama, dengan jalan yang agak memutar tibalah aku di Gunung Mijil. Lokasi ini sekarang menjadi lokasi wisata dengan nama Dewi Gumi, yang merupakan singkatan dari Desa Wisata Gunung Mijil. Namun ada juga yang mengatakan jika nama Dewi Gumi merujuk pada laskar perempuan dari Pangeran Diponegoro yang ketika berperang mengenakan pakaian seperti pria. Bisa dimaknai jika Dewi Gumi adalah para wanita terhormat dari Gunung Mijil. Karena hari masih sangat pagi, masih belum ada satupun pengunjung yang datang ke lokasi wisata Dewi Gumi ini. Aku pun kemudian segera naik ke bukit yang bernama Bukit Telik Sandi. Sangat beralasan dinamakan demikian, karena ketika Perang Jawa berlangsung, dari lokasi inilah para Telik Sandi atau mata-mata pengintai bisa melihat suasana sekitar untuk memberi laporan dini mengenai kedatangan musuh. Bebatuan di Gunung Mijil ini terlihat seperti bebatuan gamping, tidak begitu tinggi tapi sangat curam. Dari atas puncak Gunung Mijil ini memang bisa melihat jelas ke segala arah, utamanya ke arah kota Bantul yang terletak di bagian timur agak ke selatan. Dan jika dahulu pihak musuh dari Pangeran Diponegoro mengambil jalan dari arah tersebut, maka bisa dipastikan terlihat dari puncak Gunung Mijil ini. Para Telik Sandi kemudian memberi kabar kedatangan musuh dengan menggunakan kentongan. Di lokasi ini juga terdapat sebuah kentongan yang merupakan sebuah replika. Di sekitar lokasi ini juga dahulu sempat terjadi pertempuran besar dan mengakibatkan banyak korban di kedua belah pihak. Sejenak aku pun berdiam diri, menghaturkan rasa hormat pada para pejuang yang mengorbankan diri demi kebebasan bangsa tercinta ini. Semoga para beliau semua mendapatkan tempat yang layak di sisi Sang Maha Gusti.